Selamat siang sahabat podcast Manli di mana saja berada. Senang sekali siang ini ada bersama di ruangan ini Bapak Agung dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Ya, boleh Pak perkenalkan diri sedikit tentang kejaksaan seperti apa, lalu kenapa sampai siang ini Bapak datang ke SMA Negeri 5 Kupang? Oke, terima kasih Pak Sekolah. Jadi pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan kami. Kegiatan kami hari ini namanya Jaksa Masuk Sekolah Ibu, atau disingkat JMS. Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional. Jadi program ini program Kejaksaan Agung yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan seluruh Indonesia. Mungkin untuk SMA 5 ini bukan hal baru Bu ya. Ini sudah mungkin setiap tahun dapat jatah ini. Nah untuk NTT itu 1 tahun jatah untuk JMS itu ada 8 sekolah. Mungkin SMA 5 setiap tahun dapat giliran dan SMA lain. Jadi JMS itu dari SD, SMP, SMA. Jadi setahun kami punya kegiatan 8. Jadi sebelum itu awalnya begini Bu. Jadi kejaksaan itu kan aparat pemerintah yang tugas utamanya sebenarnya penuntutan perkara. Jadi orang tahu tuh jaksa itu kan urusannya perkara. Ya kan tidak ada urusan lain perkara itu. Padahal sebenarnya dari undang-undang kejaksaan sendiri tugas dan undang jaksa itu banyak sekali. Memang tugas utamanya itu penuntutan, tapi tugas lainnya banyak. Salah satunya adalah di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, apa tugasnya di bidang ketertiban dan ketentraman umum? Adalah tugasnya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat pelajar, adik-adik ini. Jadi ini merupakan salah satu tugas dan wewenang kami kejaksaan. Mungkin orang itu mikir kan, kok bisa jaksa itu masuk sekolah? Ngapain jaksa itu masuk sekolah kan? Kok tiba-tiba seolah menjadi guru, ngajari anak sekolah kan? Padahal itu tugas dan wewenang kami kejaksaan itu. Nah selain itu tugasnya banyak, selain itu banyak sekali. Nah makanya hari ini kami melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar, dengan program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Program lain itu banyak. Jaksa Menyapa kami di RRI, kita kerjasama dengan RRI. Ada penerangan hukum juga yang audiennya masyarakat. Kalau audiennya siswa, Jaksa Masuk Sekolah namanya. Kalau audiensinya masyarakat itu penerangan hukum namanya. Nah, itu banyak kegiatan. Nah ini memang salah satu tupoksi kami di kejaksaan. Kebetulan di adat peserta didik Maria, mungkin selama ini kan tadi seperti Bapak katakan bahwa orang melihat jaksa itu sesuatu hal yang menakutkan, bahkan seram begitu Pak jaksa. Kira-kira dari Maria sendiri pandangan tentang kejaksaan ini seperti apa? Lalu boleh bertanya kepada Bapak apa kira-kira tentang kejaksaan seperti apa? Silakan. Oh ya, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya berpendapat juga sama seperti anak-anak pada umumnya. Kejaksaan itu tempat di mana diputuskan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindakan yang di luar batas. Nah, saya juga mengetahui ada 2 tipe kejaksaan. Nah, kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi. Nah, menurut Bapak perbedaan yang paling spesifik dari antara kedua kejaksaan itu apa, Pak? Gini, saya koreksi yang pertama dulu ya. Jadi kejaksaan itu bukan tempat untuk memutus perkara. Jadi memang secara umum di masyarakat itu kadang-kadang orang susah membedakan antara jaksa, polisi, hakim. Mungkin dengan polisi gampang dibedakan. Jadi polisi, jaksa itu beda. Tapi agak susah membedakan itu hakim dengan jaksa. Dikira satu kantor kami ini, padahal kami 2 instansi yang berbeda. Tugas pun berbeda. Nah, jaksa kalau bidangnya seperti saya sampaikan tadi tugasnya di bidang penuntutan, hanya menuntut berapa hukumannya. Nanti yang memutus itu pengadilan, hakim yang memutus. Tapi kami yang melaksanakan putusan pengadilan. Berapapun putusan pengadilannya, jaksa punya kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Ya, yang kedua tadi terkait dengan tipe kejaksaan. Nah, itu sudah saya koreksi juga. Itu bukan tipe kejaksaan. Kalau tipe kejaksaan itu ada namanya tipe A dan tipe B. Nah, jadi kalau kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri itu tingkatannya. Nah, di pusat namanya Kejaksaan Agung 1. Di provinsi namanya Kejaksaan Tinggi, itu wilayahnya provinsi, 1 provinsi wilayahnya. Ada berapa jumlah provinsi Indonesia? Seperti itulah jumlah kejaksaan tinggi. Yang ketiga itu kejaksaan negeri. Kejaksaan negeri itu wilayahnya kabupaten. Nah, yang keempat ada lagi yang lebih kecil namanya cabang kejaksaan negeri.
Itu wilayahnya di bawah Kejaksaan Negeri. Itu tingkatannya. Tapi kalau tipe A, tipe B itu tipe Kejaksaan Negeri, ada Kejaksaan Negeri tipe A, ada Kejaksaan Negeri tipe B. Kejaksaan Tinggi juga begitu. Nah, kalau di NTT ini, Kejaksaan Negeri tipe A itu Kupang. Yang lainnya Kejaksaan Negeri tipe B. Sisanya gitu. Ya, paham ya? Jadi Kejaksaan Tinggi itu wilayahnya provinsi, Kejaksaan Negeri itu wilayahnya kabupaten. Itu yang paling gampang diingat gitu. Nah, kalau Kejaksaan Agung wilayahnya Indonesia. Itu simpelnya, gampang diingat. Terima kasih Pak Ya. untuk jawabannya. Pertanyaan saya, kalau Bapak dan Ibu guru di sekolah kan punya pengawas ya Pak. Betul. Kalau misalkan di kejaksaan sendiri, apakah ada pengawas yang mengawasi kinerja? Pasti. Jadi di kejaksaan juga seperti instansi lain itu pasti punya pengawas. Ya, kalau di kejaksaan kami punya pengawasan internal namanya bidang pengawasan. Jadi kepalanya namanya asisten pengawasan. Itu tugasnya apa? Itu kalau diibaratkan polisinya jaksa itu. Oh iya. Nah, jadi kalau di tentara ada polisi militer, di polisi juga ada kan. Nah, di kejaksaan itu bidangnya di khusus bidang pengawasan untuk pengawasan internal kami. Nah, itu untuk di bidang kejaksaannya. Oh iya. Kalau di kejaksaan sendiri Pak, apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan? Jika ada, mungkin itu terjadi berapa lama? Oh, kalau pelatihan kan tingkatannya gini, di kejaksaan itu yang diterima pertama kali baru masuk itu namanya tata usaha. Ya, belum jaksa. Jadi tata usaha itu nanti dibedakan. Ada yang nanti jadi tata usaha, tetap tata usaha, ada yang jadi calon jaksa. Nah, untuk calon jaksa ini pendidikan 6 bulan lagi. 6 bulan dulu di Pusdiklat Kejaksaan Agung, sudah lolos 6 bulan baru jaksa, baru statusnya jaksa, baru bisa pakai ini. Jadi kalau di secara pakaian ibu atau adik bisa lihat itu dari sini ya. Jaksa adanya dari sini. Kalau dari sini kali pangkat memang ada bedanya, cuma tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau ini paling jelas kelihatan. Jadi ada pendidikannya, pendidikan jaksanya ada 6 bulan. Pendidikan setelah jaksa pun banyak, pendidikan teknis itu banyak. Tindak pidana perdagangan orang yang kita ajari tadi, yang teman adik-adik kita sampaikan itu ada pendidikannya juga. Pendidikan teknis lah istilahnya itu banyak sekali. Itu semua bisa ini pentingnya. Gitu. Aduh Pak, luar biasa Pak. Jadi sepertinya Maria ini ingin jadi jaksa Pak. Iya, mudah-mudahan. Tahun ini mungkin dalam waktu dekat itu ada penerimaan ini, iya kan? Kalau adik-adik tamat SMA bisa coba. Oh, bisa coba untuk Bisa, jaksa. ya sudah. Jadi untuk SMA itu kalau tidak salah itu administrasi perkara, tugas barang bukti, pengawal tahanan. Itu dari tamatan SMA. Untuk tahun ini ada, tapi bulannya mungkin beberapa minggu ke depan ini akan ada. Oh, jadi kejaksaan ini bukan selamanya pendidikannya S1 Bukan. dari sarjana. Kalau S1 yang calon jaksanya Ibu. Oh. Jadi S1 calon jaksa, itu khusus S1 dan calon jaksa, pendidikan 6 bulan tadi. Ya. Nah, untuk yang SMA itu ada tiga kategori. Silakan pilih jadi petugas barang bukti, administrasi perkara ataupun pengawal tahanan. Oh. Dan ini siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, gitu. Biasa Pak. Jadi sebenarnya di kejaksaan juga bisa membuka peluang lapangan Iya. pekerjaan bagi adik-adik yang tamat dari sekolah juga. SMA bisa, S1, sarjana hukum bisa, ekonomi bisa gitu. Jadi banyak kategorinya gitu. Ya, tapi kalau adik mau jadi jaksa, kuliah dulu. S1 dulu baru daftar. Gitu. Kuliahnya harus di hukum ya Pak? Ya, harus. Kalau untuk calon jaksa harus di sarjana hukum. Ya, kalau sarjana lain bisa tapi bukan jadi jaksa. Bukan calon jaksa jadi. Jadi kalau misalkan kita sudah yang setelah lulus SMA misalkan sudah diterima dalam kejaksaan di salah satu 3 bagian itu, kalau misalkan setelah itu kita kuliah jaksa, apakah bisa naik setelah lulus bisa naik jadi seorang jaksa? Kalau zaman saya dulu bisa. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang misalnya adik di administrasi perkara saja. Petugas barang bukti, pengawal tahanan. Calon jaksa khusus calon jaksa gitu. Kalau zaman saya itu dulu bisa. Saya itu dari SMA deh. Saya tidak masuk lewat sarjana, tidak. Saya SMA. Kemudian setelah tamat sarjana, penyelesaian ijazah namanya. Baru kalau naik golongan 3, setelah itu baru ikut ujian jaksa, baru pendidikan jaksa. Panjang kalau saya dulu. Zaman dulu bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Oke Pak. Iya. Jadi senang sekali Pak siang ini bisa ada bersama kami di SMA. Iya, terima kasih banyak. Ya. Mungkin ada pesan terhadap warga masyarakat, terlebih kami keluarga SMA 5. Saya minta Bapak Agung bisa menyampaikan kepada kami. Yang kalimat yang paling berkesan saya sampai dengan di sini ketemu ibu itu, seperti yang juga sampaikan, itu kayak ada gap antara jaksa dan masyarakat.
Itu memang saya rasakan dulu itu memang gitu. Jadi orang tuh mau ketemu jaksa itu takut, seram gitu kan. Padahal ketemu saya bagaimana? Iya. Kan enggak seseram yang dibayangkan kan? Iya. Nah, apalagi pimpinan kami sekarang seperti tadi Pak Ari sampaikan, mutu kami humanis sekarang. Jadi jaksa itu masuk ke semua bidang sana. Jadi kita membawa masyarakat. Pesan saya, enggak usah takut. Sama saya nih, cuma baju saja yang beda ini. Ya kan? Sama kita ini sama-sama gitu. Nah, misalnya kalau adik-adik ada kebutuhan apa, perlu konsultasi apa, kejaksaan itu pintunya terbuka. Teman-teman guru di sini misalnya Ibu ya, ada masalah apa di sini terkait dengan pengelolaan keuangan di bos apa, misalnya bingung kemudian tiba-tiba rapat tidak menemukan titik temu, kami terbuka pintu. Oh iya Pak, jadi bukan Sangat terbuka. Bukan selamanya kami ini menunggu di tempat. Tidak. Di tempat, lalu Sekarang ini intinya gini, kejaksaan itu lebih mengutamakan pencegahan. Oh iya, siap. Ya kan, kalau penindakan itu istilahnya ultimum remedium, tindakan terakhir sudah, tidak ada obatnya, baru pakai tindakan, baru berkara. Nah, pencegahan yang sekarang kita utamakan di kejaksaan, pimpinan kami di pusat dan seluruh Indonesia itu pencegahan diutamakan. Makanya ada namanya program kami ini Jaga Desa itu, mungkin bukan sekolah, Jaga Desa. Tujuannya apa? Menjaga pemerintahan desa itu supaya bisa menggunakan anggaran desa itu dengan baik. Caranya apa? Konsultasi ke kami kejaksaan. Jangan sampai tiba-tiba ada penyalahgunaan, ada korupsi di sana. Pencegahannya diutamakan. Dana bos juga bisa. Kalau ibu misalnya ada kebingungan, ini kok aturannya begini, kenyataan begini, bagaimana supaya kami tidak menyalahkan aturan kan? Silakan ke kejaksaan. Bisa ke kami ke bidang intelijensia, ke bidang datun dan perdata hukum usaha negara juga bisa. Silakan. Jadi di kejaksaan juga welcome untuk Sangat Ibu, sekolah, ya, sangat. Pak? Karena kan selama ini Pak, ketika jaksa masuk sekolah, kalau sosialisasi ya oke, luar biasa. Tapi ketika jaksa masuk sekolah untuk hal-hal yang di luar itu menjadi sesuatu yang seram. Ya. Gitu, Mana lebih bagus kita mencegah daripada penindakan? Iya. Iya. Lebih bagus mencegah kita. Iya. Sekarang Pak Presiden, Jaksa Agung kami itu utamanya pencegahan. Pencegahan itu utamakan. Kalau memang tidak bisa dicegah, ya baru sikat itu istilahnya. Ya kan? Jadi nggak usah takut dengan kejaksaan itu. Siap, Ya, Pak, ya. silakan kamu kejaksaan tinggi NTT, saya sebutnya TB jadi kejaksaan tinggi NTT itu terbuka pintu. Silakan, siapapun bisa datang ke sana. Ya, Maria silakan. Kira-kira kesan hari ini seperti apa ketika ketemu Bapak Jaksa? Setelah mendengarkan beberapa penyampaian dari Bapak Jaksa sendiri, saya merasa bahwa ternyata kejaksaan itu justru mengayomi masyarakat. Jadi untuk semua orang yang diberikan sosialisasi, yang menemui jaksa itu tidak perlu takut karena jaksa ada dan diperuntukkan untuk masyarakat dan bukan untuk menyakiti tapi untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang sudah ada. Oke, Ya. Ibu terima kasih banyak ya sudah diberikan waktu juga. Ya, terima kasih banyak Ya. sahabat podcast Manli. Inilah kegiatan kami hari ini. Semoga membawa manfaat bagi keluarga besar SMA Negeri 5 Kupang khususnya dan masyarakat pada umumnya. Salam sekolah penggerak. Ya, oke, Terima kasih. terima kasih Terima Pak. kasih, Ya, Pak. Ibu terima kasih ya, Ade, terima kasih ya. Terima kasih. Jaksa masuk sekolah. Iya.